Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Baiklah, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana di dalamnya terdapat yang pertama lafal Quran Surat At-Taubah ayat 105, kemudian yang kedua arti perkata Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang ketiga arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan yang terakhir yaitu yang keempat kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Lafal Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Adapun arti perkata dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 adalah wakul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu, maka akan melihat Allah amalakum, pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, wa saturadduna, dan kamu akan dikembalikan, ila alimil ghaibi, kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepada kamu, bima, apa yang kuntum, kamu ta'maluna, kerjakan. Itulah arti perkata dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dilanjutkan arti keseluruhan Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di antaranya yang pertama, perintah untuk semangat bekerja, yaitu dengan melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat, beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, giat bekerja, giat belajar, ataupun menuntut ilmu dengan penuh semangat, berkarya yang tentunya harus diniatkan beribadah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'malu dunyaka ka'annaka ta'isa abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan." Yang artinya, bekerjalah kamu untuk duniamu yang seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu yang seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Maksudnya, ketika beraktivitas atau bekerja di dalam urusan dunia, kita hendaknya melakukannya dengan sebaik-baiknya dan sekeras mungkin supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga akan mencukupi seluruh kebutuhan, karena tentunya kita akan hidup selamanya. Nah, dan ketika kita itu beramal atau beribadah untuk urusan akhirat, kita harus melakukan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda, dan sebaik-baiknya, yang seolah-olah besok kita akan mati sehingga tidak dapat melakukan ibadah lagi.
Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kandungan yang kedua dari Quran surat At-Taubah ayat 105 yaitu Allah dan Rasul serta orang lain akan menilai atau memperhatikan pekerjaan kita semua. Semua perbuatan atau pekerjaan seseorang baik secara sadar ataupun tidak pasti akan diperhatikan dan dinilai oleh Allah dan orang lain. Nantinya yang baik akan ditampakkan kebaikannya dan tentunya yang buruk juga akan ditampakkan keburukannya. Kemudian kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 yang ketiga adalah perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang telah berusaha bekerja atau belajar dengan penuh semangat dan keras, maka seseorang tersebut diperintahkan untuk bertawakal, yaitu menyerahkan semua keputusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 yang keempat adalah Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Maksudnya setelah bekerja dan bertawakal hanya kepada Allah, pastilah pekerjaan tersebut akan membuahkan sebuah balasan atau sebuah hasil yang tentunya sesuai dengan kualitas pekerjaan tersebut. Sebagaimana seorang pelajar yang giat belajar, selain mendapatkan ilmu, tentu juga akan memperoleh hasil nilai yang baik dibanding dengan yang malas-malasan. Nah, di dunia Allah juga akan memberi balasan bagi hamba-hambanya yang melakukan perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela. Dan di akhirat pastilah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang hamba-hambanya lakukan selama di dunia. Lalu diberitakan jika hasilnya baik maka akan dimasukkan di surga, namun jika hasilnya jelek tentu akan dijerumuskan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembahasan dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.